jadi bang tampan. Kamu di mana? Pakai alat yang cukup sederhana sebenarnya, namanya TDS meter. Hoak. Kita sedang ngebongkar hoax. Kali ini mau kemana nih? Gue udah siap-siap nih. Woi. Hari ini karena hardscape-nya si Denny udah kelar nih, kita cari tanamannya. Buat planting. Buat planting kita kudu milih sendiri nih. Kita kudu datangin petaninya gitu. Jadi hari ini kita ke Gunung Bunder, ke tempat sponsor tanaman kita. Wow. Gue tungguin dah siapa sponsornya. Alright. Sama siapa aja lu sekarang? Gua, elu, Gigi paling. Ada Gigi deh. Ada Gigi nih. Nanti aja ya masuk kameranya dia ya. Iya, kita cemplungin ntar dia ke sawah. Nanti banyak yang akan kita bahas, bagaimana mereka menanam, bagaimana kondisi tanaman mereka, bagaimana tentang legend air dewa itu. Nanti kita buktikan semua sih di sana. Alright? Oke. Yeah. Gunung Bunder katanya air dewa, kita buktikan guys, kita buktikan. Alright? Ayo. Let's go. Ayo Gi. Wah. Jadi udah di mana nih, Bang? Hai guys, baru 5 menit kita perjalanan. Lihat nih, Bang Dino udah lapar. Anjir, lapar banget gua. Kita udah sampai di Gunung Bunder. Ini tempatnya Kang Bidin. Kang Bidin salah satu penjual tanaman aquatic plants yang cukup terkenal lah di dunia aquascape Indonesia. So ini kalau lu sering beli sama dia, ini ladangnya nih. Ini salah satu tanaman yang mau kita nanti pakai di tempatnya Kang Denny. Bang Denny itu karena konsepnya waterfall dan kemudian sedikit dengan hardscape yang luar biasa banyak gitu. Gue butuh detail sebenarnya untuk bagian-bagian depan, sedikit detail buat bagian depan. Membuat karakternya agak sedikit lebih liar. So gue pakai hair grass. Jadi hair grass yang gue mix sama Monte Carlo. Ini hair grassnya. See? Ini hair grass. Tuh. Tapi tampaknya masih belum benar-benar ngarpet. Belum ngarpet. Ini kayaknya baru ditanam sekitar semingguan lah. Belum bisa dipanen. Ya, belum bisa dipanen. Ini kelihatan kompaknya masih spottingnya masih kelihatan, masih belum ngarpet. Baru ditanam semingguan lah. Kira-kira butuh berapa banyak, Om? Hitungannya kan per cup ya kalau misalnya dijual. Kalau misalnya lo mau pakai untuk tank 2 meteran, karena dia spotting ya, gua nggak bikin dia jadi full carpet semua, dan spotting paling sekitar 10 sampai 20 cup dong. Jadi hanya spotting doang di bagian depan untuk lebih dapetin karakter liarnya. Itu sebabnya gua agak nge-mix dengan Monte Carlo. Ini tanaman Monte Carlo nya di belakang. Yuk, lihat. Ya. Monte Carlo.
sama juga nih kondisinya sepertinya. Baru ditanam, masih ada spottingnya, masih kelihatan, masih belum ngarpet banget. Ya baru semingguan, kelihatan banget masih belum ngarpet. Yang agak uniknya adalah di sini mereka pemakaian apa namanya, pupuk kandang jenis kambing benar-benar sangat familiar. Tapi gua rasa cukup efektif karena memang untuk aquatic plant dengan pupuk kandang kambing ini bikin tanaman jauh lebih cepat, daunnya lebih besar, apalagi di kondisi air yang kayak gini nih. Ngalir ya. Airnya ngalir, terjadi perpindahan yang bagus. Jadi nggak tergenang seperti ini, seperti yang biasa kita lakukan di rumah. Berarti ini masuknya kayak open system ya. Yes, ini open system, jadi membiarkan alam sendiri yang mengaturnya. Asik lah kira-kira. Nanti kita mau bahas, kita selalu mendengar air legendaris dari Gunung Bunder. Nanti kita uji klinis apa betul apa bener itu legenda bener apa kagak, ya nggak sih? Yo, Ya, soalnya penasaran. sudah terdengar apa namanya, santer dari dulu sampai sekarang bahwa air Gunung Bunder ini airnya dewa. Gue mau ketemu sama dewanya, dewa air. Gue mau lihat nih, kita uji klinis. Poseidon. Iya. Itu dewa laut, Ir. Air dong. Air. Oh iya juga, air juga sih. Ya udahlah. Nanti kita uji klinis gimana kondisi air Gunung Bunder. Mulai dari sungainya sampai air apa yang mereka gunakan sebenarnya. Gue nggak yakin kalau mereka pakai air sungai. So pasti ada rahasia-rahasia di balik air dewa ini. Ikutin terus. Gua Dino di Aqua Air Indonesia. Karena kita mau jalan-jalan itu. Oke. Kita mau jalan-jalan, kita mau ngelihat kondisi Ladang. Kalau gue bilang sih ladang. Kalau mereka bilang tuh farm, tapi gue bilang ladang. Guys. Curam, guys. Emang gini ya kondisinya ya. Ya emang gini loh kondisinya. Ini salah satu kebun tradisional dari apa namanya, aquatic farmer di Gunung Bunder. Jadi beginilah cara tanam mereka. Lu ngeliat sesuatu nggak, guys? Itu makhluk pencari gratisan. Mungutin. Lu udah lihat tangannya tuh? Tuh, lihat tangannya. Zoom ya. Iya. Lihat tuh. Udah jelas kan? Nah ini makhluk mencari gratisan ya begitu. Jadi jangan cari gratisan, guys. Let's go. Ayo kita panen. Ki, ayo kita panen. Om, kalau di sini vegetasinya sebenarnya gimana? Daerahnya. Vegetasi daerah sini nggak tahu ya, mungkin karena sudah terlalu banyak penduduk. Maksudnya dari dulu ini juga tempat ini sepertinya juga apa namanya, memang daerah pertanian, kebanyakan daerah pesawahan. Mau sawah ya Om? Memang sawah dari dulu ya, jadi vegetasinya kebanyakan vegetasi sudah buatan, jadi banyak hutan bambu di sebelah sana. Salah satu yang paling bagus adalah dari hutan bambu ini. Hutan bambu ini punya sistem perakaran yang mampu untuk menyaring air. Itu sebabnya kadang-kadang kalau lu tinggal di daerah tempat yang punya hutan bambu, airnya cukup bagus untuk bisa lu pakai buat di aquascape atau farm di rumah lu. Gue, lu, N. Aduh, udah ngerampok banyak. Orangnya nggak datang. Kalau udah sampai di sini juga. Mana Kang Bidin? Di rumahnya kali ya. Katanya sih di rumahnya. Di rumahnya juga ada farm sih. Kita ke rumahnya aja. Susulin aja ya. Udah susulin aja deh. Lu prank aja, prank. Ngeselin mulai. Ya. Ya.
Rumahnya Bidin tuh bisa diginiin guys nih. Nih, jadi Bang Tampan. Kamu di mana? Om Din, kita udah sampai di farm utamanya Kang siapa nih? Kang Bidin. Yo, Kang Bidin ini kan ikonnya di mana? Di rambut mosnya. Ternyata begini cara masangnya guys. Coba. Mau lu sambut nggak Kang Bidin? Iya. Satu. Ladies and gentlemen, inilah Kang Bidin. Halo Pak Bos nih. Pokoknya ademnya sampai ke Gunung Bun. Pastinya harus upgrade dah. Nggak bisa ngomong Nggak guys. bisa ngomong. Takut jatuh. Mantap Pak Bos. Buset dah. Capek guys, keringetan. Sampai keringetan kan Bang? Sampai keringetan. Iya makanya. Ini terapi ketampanan guys yang paling terbaru dari Kang Bidin. Terapi ketampanan. Cring. Gimana guys? Keren Ganteng kan? nggak? Lebih ganteng Ki. Waduh ini Pak Bos. Ganteng mosnya daripada lu. Oke Om, serius. Jadi gini Kang Bidin. Iya. Kan besok gua mau ini nih. Apa namanya, mau nyeting di tempatnya Bang Denny Cagor. Iya. Wah, mantap. Dia tuh tahu ternyata. Pasti dong. Nonton dia berarti. Di-update terus Harusnya. guys sama dia guys. Jadi gue sebenarnya banyak butuh tanaman nih. Ada Rotala BSD nih banyak nih. Rotala BSD. Sebenarnya gampang-gampang tumbuh aja Kang. Oh gitu. Rotala BSD, terus ada apa tadi yang kita pegang tadi? Gi? Flame. Moss flame ada beberapa sih, kalau kayak Picardia boleh. Picardia. Sama yang merah-merah apa sih? Yang buat di atas, yang di tengah? Jenis Rotala apa? Ludwigia. Oh Ludwigia. Ludwigia Esperet. Oh, iya. Ya, Esperet. Jadi gua rencananya itu di bagian pohon itu ada Ludwigia Esperet. Oh. Ke belakangnya ada Rotala BSD. Nanti makin ke belakangnya lagi pakai flame itu ya. Pakai flame. Itu yang terutama sih Kang. Terus ada Pinnatifida, gue mau nyangkut-nyangkutin di bagian pohon-pohonnya kan biar kelihatan kayak ada fernnya gitu, Iya, efek betul, fern kan. Nah, itu dia. Mantap. Sama hairgrass. Monte Carlo kan. juga. Monte Carlo juga. Ini buat apa namanya? Bagian wabikusa itu ya, supaya kelihatan turun gitu. Itu doang. Pokoknya sukses terus acaranya Bos. Amin. Thank you juga Kang Bidin. Lo juga jangan lupa guys yang di rumah. Kang Bidin ini punya foam ada 2 biji. Jadi untuk ketersediaan jangan khawatir dah. Aquatic plan-nya paling lengkap. Lo bisa hubungin dia ada di Facebook. Di Facebook aja dia udah sibuk men. Orderannya gila, belum di Tokopedia, dia belum buka Tokopedianya dia. Ya, baru di Facebook doang nih. Komen suruh Ya, buka. suruh lo hubungin dia di Facebook ini nih. Seling. Di situ. Ya. Terus hubungin dia, lo mau order berapa aja, pasti layan sama Kang Bidin. Harga bisa menyesuaikan. Asik Alright? orangnya ya. Asik pokoknya orangnya, lu bisa nego sendiri sama orangnya. Oke. Oke, gitu aja dari tempat Kang Bidin. Kita mau lanjut ke mana tadi? Kita mau lanjut ke air, mata Oh air. iya. Mata air legenda ya. Legenda yang katanya apa namanya? Air dewa. Air surga. Air surga Penasaran katanya. pasti gue. Penasaran itu air dewa. Penasaran. Gua pengennya bukan yang ketemu si dewanya, tapi ketemu si dewinya. Kalau dewanya gua nggak mau. Dewi bukannya kakak lu? Itu empok Empok. gua. Iya, bukannya empok lu. Kok lu kenal Mpo ini? Tahu lah, karena ada lagunya kata Ipai. Dewi. Empoknya Gigi. Gitu terus dia nyanyiin. Oke deh, Kang Bidin, thank you ya Kang. Oke, Thank you Kang. Thank you Bang Dino. Sukses selalu ya. Thank you, Sukses Kang. juga buat Bang Gigi. farmnya. Sukses selalu. Semoga Siap. apa namanya? Laku terus lah. Amin. Amin. Sama Kita bisa kerja sama terus di proyek-proyek berikutnya sama Kang Bidin. Oke. Happy escaping guys. Habis Ada kopi. subscribe ya. Eh. Pak Bos. Thank you Kang. Thank you Bang Gi. Oh. Muah. Ini guys, tadi kita udah ke tempatnya Kang Bidin nih. Terus dari Kang Bidin kita diajakin ke sini. Harus tahu nih, ini tempat adalah sumber dari semua rahasia air dewanya dari Gunung Bunder. Bahaya, me. Ini serius bener kan Gi? Iya, bener. Beneran Bener. ini. Ini bener Tapi- guys, asli. Ini sumber dari mata airnya Gunung Bunder. Gunung Bunder ini salah satu desa tempat di mana pertama kali di Indonesia punya farm aquatic plants.
di Indonesia. Iya nggak sih? Gue Iya. belibet banget sih ngomongnya. Belum ngopi. Belum ngopi kita. Abis makan oncom guys. Abis makan Makan oncom. apaan? Oncom. Oncom basi. Nah, ayo kita lihat inilah yang legenda dari semua legenda tentang air dewanya Gunung Bunder. Di sini tempat asal mulanya. Lu mau ngelihat? Ayo kita lihat. Mampus lu. Jadi kita datang di musim kemarau sebenarnya. Kalau misalnya di musim penghujan kelihatan banget kalau misalnya daerah sini dengan di tembok seperti kayak gini, kelihatannya ini tempatnya dalam dan untuk perawatannya memang cukup dirawat sama petani setempat. Dan seperti yang gue bilang tadi, hutan bambu. Iya, Bener banget. bener banget ya. Tuh lihat ya, hutan bambu. Selalu di daerah hutan bambu. Selalu di daerah hutan bambu biasanya terdapat mata air yang bagus. Karena bambu itu punya sifat memfilter air secara alami. Jadi kualitas airnya jauh lebih bagus. Mari kita buktikan. Lu keluarin tuh senjata Konoha lu, Om. Gue dikata ninja Konoha. Anjir. Tapi nggak apa-apa lah ketimbang dari Bambang Tampan itu. Tapi mendingan Bambang Tampan. Oh enggak gua. Mendingan Bambang Tampan enggak. Kamu di mana? Dengan siapa? Semalam ngopok di mana? Oke. Yang pertama kita uji pakai alat yang cukup sederhana sebenarnya, namanya TDS meter. Salah satu alat penguji air yang secara umum bagaimana air yang baik itu. So, mari kita coba ya. Airnya di 39 ppm, guys. Dan itu means apa, Om? So, air di 39 ppm it means airnya cukup bagus. Jadi semakin rendah ppm dari TDS meter ini berarti kadar mineral yang terkandung di dalam airnya, kalau misalnya angkanya semakin sedikit berarti angka keterlarutan mineralnya juga sedikit gitu. Tapi dia tidak menyebutkan mineral apa. Bisa jadi zat besi kah lebih banyak atau bisa zat kapurnya lebih banyak. Jadi nggak terlalu detail lah untuk mengetahui kualitas air itu sebenarnya. Dari TDS saja. Dari TDS meter hanya mengungkapkan keseluruhan mineral yang terlarut di dalam air. So, untuk lebih spesifiknya, karena kebutuhan kita adalah KH, GH, pH, terus ya seputaran-seputaran itu pembahasannya paling ya kalau di aquascape. So, kita gunakan alat Tetra Test 6 in 1. Senang banget tuh, Gi. Gue tau lu pertama kali pakai kayak ginian kan? Lebay. Ayo kita tes, kita buktikan. Kok susah banget masuknya? Deras. Deres. Kita masukkan. Oke. Sak. Oke, mari kita lihat Oke, dari sininya kita bisa lihat, wow, pH-nya 6,5. Terus klorinnya 0, seperti terbaca. KH-nya di angka 3 degrees. Woi, dambaan banget itu air KH 3 degrees, DKH 3 DKH. Itu dambaan para scaper gitu. Tapi sayang guys, Gua nggak tahu. di sana tuh nggak bakalan ada. Di sana tuh nggak bakalan ada kecuali di sini. Nah, sih. Terus GH-nya juga cukup rendah seperti tadi kita lihat di TDS meter, sebenarnya juga cukup bisa membantu kita gambaran GH-nya. GH-nya sekitar di angka 4 degrees. Nih. 4 degrees, airnya cukup soft. Cukup soft dengan nitratnya
nol. Gokil. Gak ada sama sekali tuh Bang. Nitrat nitrit ngerti. Nitrat, nitrit, nit lu pengen tahu si nit apa? Nih, si Nita. Coba tes nih. Hamil guys. Nitrat itu sebenarnya adalah hasil dari proses dari nitrifikasi yang dari bakteri, proses nitrifikasi amonia menjadi kemudian jadi nitrit, kemudian jadi nitrat. Prosesnya seperti itu. Itu dirubahnya oleh bakteri. Gitu ya. Jadi nitrat itu adalah hasil akhir dari proses nitrifikasi. Nanti dia akan kembali ke nitrogen lagi. Siklusnya selalu begitu di alam. Kemudian amoniak sendiri adalah sumber paling umum nitrogen yang terdapat di alam. Amoniak nih. Amoniak itu berasal dari hasil pembusukan bahan organik kemudian dirubah menjadi nitrit, kemudian menjadi nitrat. Amoniak cukup berbahaya. Kalau nitrit nitratnya? Nitrit itu jauh lebih berbahaya juga. Oke. Berbahaya juga, dia beracun. Itu buat fauna, buat si tanaman itu juga beracun. Amoniak ini dalam kadar ppm tertentu dia banyak, maka akan cukup membahayakan si tanaman dan fauna. Nitrat itu jauh lebih aman. Oke. Itu sebabnya itu sebabnya kebanyakan produsen pupuk cair itu menggunakan nitrat sebagai sumber nitrogennya. Walaupun pada dasarnya tanaman itu bisa juga mengelola amoniak dengan baik gitu. Cuma kondisinya adalah alga juga sangat menyukai amonia gitu. Sedangkan nitrat tidak terlalu disukai oleh spora alga. Jadi lebih aman lah, lebih safe pakai nitrat ketimbang kita pakai amonia. Gitu kira-kira itu. Sekarang KH. KH itu adalah kadar karbon. Kadar carbon hardness, artinya kandungan karbon di dalam air. Itu dia. Lu seperti yang kita tahu bahwa karbon itu adalah zat pembentuk dari tanaman. Hampir 80% isi tanaman itu adalah karbon, terbentuk dari karbon. So, jadi lu bisa bayangin betapa pentingnya karbon itu buat tanaman. Tadi di sini berapa degree? 4 DKH. 3 DKH. 3 degree. 3 degree. Idaman sih sebenarnya itu. Kenapa? Karena di habitatnya tanaman aquatic plant ini hidup di KH segitu. Oke. KH segitu, dan dia bisa maksimal bagus di kondisi KH segitu antara 3 DKH, dan jangan sampai turun dari situ deh. 3 DKH, 4 DKH, 5, 6 itu masih bagus. Range-nya berarti dari 3 ke 6. Dari 3 ke 6. Tapi kalau misalnya dia turun dari bawah dari itu, lebih rendah daripada itu, biasanya yang terjadi adalah tanaman itu bentuknya kuntet gitu. Kuntet kecil, daunnya kecil. Kekurangan karbon intinya. Iya, intinya kekurangan karbon. Oke. Oke. Terus GH itu dicatat dari seberapa banyak jumlah kalsium. Lu nggak pakai GH? Gue pakai gigi nih. Oke, itu BH itu dan GH. GH itu diukur dari jumlah kalsium dan magnesium yang terkandung di dalam air. Kalsium dan magnesium ini adalah makro, secondary makro tepatnya. Jadi dia adalah kayak makanan pendamping. Jadi kalau makanan pokoknya adalah N, PK. Kalau Ca dan Mg itu adalah secondary makro, yang berarti dia makanan pendampingnya. Tapi bukan berarti dia nggak perlu ya, itu perlu juga. Buat maksimal mereka sangat diperlukan juga. Dan kondisi GH-nya di sini sangat rendah. GH-nya ada di angka berapa tadi? Ada di angka berapa tadi ya? 4 DGH kayaknya. 4 DGH. Lumayan itu bagus. Itu airnya soft dengan kandungan Ca dan Mg-nya yang cukup sedikit. Gitu. Jadi air soft kayak gini ya memang kondisi sangat yang didambakan sih sebenarnya sama tanaman air ini. Tapi bukan berarti nih kalau GH lu tinggi itu nggak bisa nanam. No. GH itu hanya pengaruh hanya
pengaruh di kondisi maksimal warna tanaman saja. Jadi biasanya kalau misalnya lu merah banget itu biasanya airnya soft, gitu ya. Oke. Airnya soft. Kemudian kalau GH-nya tinggi, lu paling bisa maksimal di warna-warna marun, jadi nggak bisa merah banget gitu. Itu doang sih pengaruhnya. Oke. Kalau soal pertumbuhan sama aja. Gitu. So, kalau lu mau pengen air lu bagus, tanam bambu. Serius, gua tanam bambu. Ini hutan bambu, serius. Hutan bambu. Kalau saran gua guys, lu jangan nanam pohon bambu, nanam pohon uang di akuarium lu. Lebih kok dia tumben dia lebih cerdas dari lo. Kenapa itu? Efek apa tuh? Efek merek. Kalau lu bilang dia lebih cerdas daripada gua, lu gila kali ya? Overall perjalanan kita hari ini ya walaupun ada sedikit kurang lengkap ya. Ada kurang lengkap, kita belum lihat farm-farm yang lain, tapi overall kita udah tahu rahasia dari orang-orang sini. Oke. Jadi apa namanya, air dewa itu sebenarnya nggak ada. Yang ada air dari gunung bambu, dari hutan bambu, bukan air dewa. Oke. Filtrasi alam keren ya. Filtrasi alam memang keren. So jaga alam lu, jaga alam di sekitar lu, maka mereka akan memberikan manfaat yang jauh lebih besar daripada yang lu bayangin, men. Iya nggak sih? Iya. Toh akhirnya dari hutan bambu yang kita rawat kayak gini, dengan air yang kayak gini, mereka bisa menghidupi satu kampung di sana dengan tanaman akuatiknya. Iya nggak sih? Iyalah. Siap. Gokil, bos. Oke. Thanks juga buat Kang Bidin nih. Am. Ya, tadi dia ngikut ke sini nganterin kita, men. Iya. Cuma katanya Banyak buset, orderan. banyak orderan. Ya, Hebat nggak sih lu? iya. Nah, itu dia. Jadi orderan-orderan dari Kang Bidin buat lo ditungguin aja. Gue kasih Apa Facebooknya nih di sini nih. Ya, Tunjuk dong. Facebooknya di sini nih. Wah. Oke, Oke. pesan aja sama dia. Lu udah ngelihat kualitas air dewanya, pasti lu bisa tahu lah. Udah bisa ngebayangin bagaimana kualitas tanamannya. Ini apaan sih berisik amat? Bukan air dewa, bukan air dewa. Apaan? Sekarang kita ganti namanya. Karena ada selintas tuh dinamakan air dewa nih. Ya. Sekarang kita ganti. Siapa Ki? Ganti kebun bambu. Air kebun bambu. Air kebun bambu. Yo. Air kebun bambu, bukan air dewa. Bullshit itu. Hoak. Hoax. Kita sudah ngebongkar hoax dari air dewa. Dari Ya air udah. dewa. Gua kesini kagak ketemu dewa-dewanya ya, Dit. Sekalian closing Om deh. Oke. Dari So, kita sudah keliling tadi dari tempatnya Kang Bidin, dari ladangnya Kang Bidin sampai farmnya ke farmnya. Kemudian ada 2 farm tadi kita ini ya, datangin ya. Udah Langsung itu ke sini. langsung kita tanya ke lokasinya bahwa legenda air dewa itu ada di mana. Ternyata ya begini, men. Air dewa itu begini. Itu sudah sampai di tempat air dewanya Gunung Bunder. Pusat dari semua air yang dipakai oleh petani-petani aquatic farm di Gunung Bunder. Air dewa nothing. Yang ada adalah apa tadi, Ki? Air kebun bambu. Itu dia yang benar. So, subscribe, jangan lupa share, klik loncengnya. Tetap di Aquair Indonesia, kita akan buktikan hoax-hoax yang ada di dunia aquascape lainnya. Sama gua Dino, sama Gigi gitu ya. Gigi, kita akan bareng mulu buat explore lebih jauh lagi di dunia aquascape. dan jangan lupa Om, habis Apaan ini lagi? kita lanjut planting Oh ya, setelah kita planting. Oh ya, kita habis ini planting nanti di tempatnya Denny Cagur, guys. Ya, setelah di kita tempatnya Denny nyari Cagur. tanaman tadi. Ya, kita udah pilihin tanamannya, nanti dikirim sama Bidin. Kita planting lagi di Denny Cagur. Jangan lupa juga nonton di channelnya dia juga. Ada kita di sini, di sana. Oke. Alright, thank you. Happy scaping, guys. Happy escaping. Bang Gi, happy Happy escaping. birthday.